Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi dosa-dosa menjadi dua. Yang pertama dosa besar dan yang kedua dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta atsar para salaf yang saleh. Dosa besar adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat yang dilakukan dengan cara yang benar. Taubat yang benar menurut penjelasan ulama yaitu taubat yang didasarkan dengan rasa penyesalan yang sangat, tekad yang kuat untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut sekali lagi. Kemudian taubat yang benar adalah dengan meninggalkan teman-teman yang biasa bermaksiat bersamanya. Kemudian taubat itu yang benar dilakukan dengan mengembalikan hak-hak yang kita ambil jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian termasuk taubat yang benar adalah taubat yang dilakukan pada waktu yang di dalamnya Allah masih menerima taubat. Artinya taubat itu tidak dilakukan ketika matahari sudah terbit dari barat, atau taubat itu tidak dilakukan ketika nyawa sudah tinggal di kerongkongan atau ketika sakaratul maut. Kemudian itu adalah dosa yang besar. Kemudian ada dosa-dosa yang kecil, yaitu dosa yang tidak disebutkan ancaman atau hukumannya oleh Allah dan Rasulullah SAW, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang dosa ini akan diampuni oleh Allah ketika seseorang itu melakukan amalan-amalan tertentu atau amalan-amalan kebaikan pada umumnya. Misal puasa Asyura besok tanggal 10 Muharram yang menghapus dosa 1 tahun yang sudah lalu, maupun puasa Arafah, maupun berwudu, maupun antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat depan, antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan. Ini menghapus dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu
sayyi'atikum di sini para ulama menjelaskan adalah dosa-dosa kecil. Dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Quran surat An-Nisa ayat 31. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di antara dosa-dosa besar, ulama menyebutkan ada 70, 71 atau 72 atau bahkan 100. Di antara dosa-dosa besar ini ada dosa yang paling besar yang menempati urutan pertama atau ranking pertama, yaitu dosa syirik. Dia adalah dosa besar yang paling besar. Syirik adalah dosa besar yang urutannya itu nomor 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat ke-13, "Inna syirka ladzulmun 'adzim." Bahwa sesungguhnya syirik adalah kedzaliman. Syirik adalah kejahatan, syirik adalah dosa besar yang paling besar dosanya. Saking besarnya dosa syirik, dan dia termasuk dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pelaku syirik maka dia akan masuk ke dalam neraka. Innahu man yusyrika billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim di sini adalah pelaku kesyirikan. Maksudnya orang yang berbuat syirik lalu dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari syiriknya, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam neraka. Bahkan yang lebih parah lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah jika seseorang itu mati dalam keadaan berbuat syirik, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang mati dalam keadaan masih berbuat syirik, belum bertaubat dari kesyirikan yang dia perbuat, Allah tidak akan mengampuni dia ketika di akhirat nanti. Allah mengampuni dosa selain syirik. Seseorang bisa saja melakukan perbuatan dosa besar selain syirik, kemudian dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar selain syirik itu, bisa jadi di akhirat nanti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia melalui neraka, masuk neraka dulu, dicuci di neraka, maupun karena rahmat Allah dengan dia mendapat free pass, tiket rahmat Allah. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran surat An-Nisa ayat 116. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syirik? Bagaimana cara kita mengetahui suatu perbuatan itu termasuk syirik atau bukan? Syekh Sulaiman Abdullah Al-Syekh rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syirik adalah menyerupakan makhluk. Makhluk adalah hasil ciptaan Allah. Menyerupakan makhluk atau hasil ciptaan Allah, mulai dari manusia, batu, pohon, bulan, bintang, raja, presiden. Menyerupakan makhluk, jin termasuk juga, dengan Al-Khaliq, pencipta. Menciptakan hasil ciptaan dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan atau dalam perkara-perkara ilahiyah, ketuhanan milik Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari memberi manfaat, memberi bahaya, memberi atau mengabulkan atau menahan doa. Dan bahwa hanya kepada Allah seseorang itu takut, dan hanya kepada Allah seseorang itu berharap, dan hanya kepada Allah seseorang itu tawakal, juga hanya kepada Allah seluruh peribadatan itu ditujukan.
Jika dalam hal-hal perkara-perkara ini seseorang itu menyampaikannya kepada selain Allah, maka itulah yang dimaksud dengan syirik. Pernah dalam suatu pengajian, Ustadz Arif Siswanto, semoga Allah menjaga beliau. Beliau menjelaskan syirik itu dengan bahasa yang sangat bagus dan mudah dipahami. Bahwa ada dua. Yang pertama adalah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta, kemudian ada makhluk. Selain Allah, ini adalah makhluk atau ciptaan Allah. Syirik itu adalah orang yang melakukan syirik, berarti orang itu telah menurunkan levelnya Allah sehingga sama atau bahkan di bawah levelnya makhluk atau ciptaan Allah. Syirik itu juga bisa berupa seseorang itu menaikkan levelnya makhluk atau hasil ciptaan Allah sehingga sama atau bahkan di atas levelnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal levelnya Allah dengan levelnya makhluk, Allah sebagai pencipta dan segalanya selain Allah ini sebagai hasil ciptaan Allah, level keduanya tidak bisa disamakan. Inilah yang dimaksud dengan syirik, yaitu seseorang menaikkan level hasil ciptaan Allah sehingga sama atau bahkan di atas levelnya Allah, atau seseorang itu menurunkan levelnya Allah sehingga sama atau bahkan di bawah levelnya hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misal, levelnya Allah adalah didoai. Kita berdoa meminta kepada Allah. Ini adalah levelnya Allah. Manusia atau lain-lainnya kita tidak boleh berdoa atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berbuat syirik, dia menaikkan level makhluk, pohon, batu, manusia, dia naikkan sehingga setara dengan levelnya Allah. Dia berdoa kepada makhluk, dia berdoa kepada batu, dia meminta kepada batu, pohon, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian levelnya menyamai Allah, bahkan dalam hal tertentu seseorang itu meningkatkan level hasil ciptaan di atas level Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan syirik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه. قال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.